Kami dari kelompok Filipi akan menyajikan presentasi dengan topik Penjaga Ciptaan Allah dengan dosen pengampu Bapak Suhutan Pandapatan Simanulang MPDK. Anggota kelompok kami terdiri dari Jesslyn Antonia, Richard, Jennifer, Gilbert Chowandi, Esther, dan Ferdinand Johannes Sihombing. Topik pertama yang akan dibahas adalah hubungan antara ekonomi dan ekologi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas manusia mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga distribusi barang dan jasa. Sedangkan, ekologi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang diartikan sebagai habitat dan logos yang diartikan sebagai ilmu. Secara garis besar, ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitar mereka. Hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata masyarakat dan alam tanpa mengerti dan memeliharanya. Melalui keterikatan ini, hendaknya manusia menyadari bahwa di bumi ini manusia tidak hidup sendiri. Ada makhluk hidup lain yang berhak untuk tinggal dan hidup di lingkungan di mana manusia berada. Selain itu, manusia juga membutuhkan makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan, untuk tetap bertahan hidup. Dan sebaliknya, hewan dan tumbuhan juga memerlukan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya, kita membahas tentang konflik ekonomi dan ekologi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi menjadi pusat perhatian selain pada dasarnya, masalah ekologi timbul sebagai akibat serta menjadi korban dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang menjadi tulang punggung pembangunan sering dikemaskan sebegitu rupa sehingga menjadi terlalu kurang diawasi dan dibiarkan. Hubungan antara ekonomi dan ekologi menampakkan wajah buruk. Contohnya, dalam tayangan televisi diperlihatkan akan rusaknya lingkungan di laut yang menyebabkan punahnya ekosistem di laut dan juga sangat merugikan bagi para pekerja di laut. Hal ini disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik yang sembarangan sehingga mematikan dan merusak lingkungan sekitar. Dalam kaitannya dengan ekologi, ekonomi sering berjalan sendiri. Ekonomi sering dikelola dengan naluri atau dorongan ketamakan, ketidaksabaran, kerakusan, kebodohan, dan kecerobohan. Banyak yang berpikir bahwa alam adalah aset modal yang didapat secara gratis. Manusia berada dalam sistem struktur serta intuisi yang ia ciptakan sendiri, yang harus menguras sesamanya dan alam sekitarnya. Kita harus menolak pandangan bahwa bila diperlukan kita harus mengorbankan ekologi demi ekonomi, seolah-olah ekonomi lebih daripada ekologi. Sebaliknya, dalam mempertimbangkan situasi ekologi secara global ini, kita harus mengatakan ekonomilah yang harus melestarikan ekologi. Kami mengutip sebuah nats Alkitab yang hendaknya dijadikan renungan bagi kita bersama, yaitu di Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika manusia pertama kali ditempatkan di Taman Eden, mereka diberi tanggung jawab mengusahakan dan memeliharanya. Penghargaan Tuhan itu hendaknya memotivasi kita agar bertanggung jawab dan bijaksana dalam mengelola karya ciptaannya. Selalu mempertimbangkan dampak lingkungan, meminimalkan kerusakan, tidak menyebabkan polusi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Bumi adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dilestarikan. Kehidupan adalah sesuatu yang lebih luhur dibandingkan ekonomi ataupun ekologi. Kehidupan lebih dari sekedar ada secara fisik. Yang dimaksud kehidupan adalah apa yang dijanjikan Tuhan Yesus hidup dalam segala kepenuhannya. Jelas bahwa baik ekonomi maupun ekologi adalah bagian-bagian yang penting dari kehidupan. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai umat Kristiani dapat menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi agar ciptaan Tuhan dapat senantiasa dipelihara dengan baik dan mandat dari Tuhan terlaksanakan. Dan selalu ingat bahwa bumi adalah titipan Tuhan untuk diusahakan dan dipelihara. Pokok pembahasan yang kedua adalah manusia dan alam.
Skala pencemaran lingkungan pada abad ke-21 ini menjadi semakin besar. Pada masa lampau, masalah lingkungan itu nyata di kota-kota besar saja, misalnya dalam hal pencemaran udara dan air. Jumlah perusahaan dan industri saat itu memang masih sangat terbatas. Sementara pada abad ke-21 ini, pengaruh pencemaran lingkungan memang meningkat dengan sangat pesat dan bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja. Di samping itu, laju perkembangan produksi sintesis organis dari bahan-bahan kimia tidak dapat dibendung dan merupakan suatu hal yang baru. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan produksi kimia, ikut mendorong agar penanganan atas masalah lingkungan dilakukan pada tingkat internasional. Penyebab utama krisis ekologi adalah keserakahan manusia. Mahatma Gandhi menyatakan, bumi ini mempunyai cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk memenuhi keserakahan semua orang. Sumber-sumber alam secara global cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang, apabila dimanfaatkan secara bijak dan didistribusikan secara adil. Kecukupan bagi semua orang harus didahulukan ketimbang kelimpahan bagi segelintir orang. Manusia dan alam menurut perspektif Kristen. Kita harus berusaha berpikir dan bertindak ekologis. Kita bertobat dari segala tindakan yang bersifat menghambur-hamburkan sumber daya alam, mencemarkan dan merusak tanpa alasan. Kita sadar bahwa bagi manusia lebih mudah untuk menaklukkan bumi daripada menaklukkan dirinya sendiri. Allah memberi alam kepada manusia dan memberi manusia kepada alam. Dari satu segi, hasil bumi diberikan kepada manusia sebagai bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang tercatat pada Kejadian pasal 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Dari segi lain, manusia diberi tugas untuk berkuasa di bumi dan memelihara bumi, yang tercatat pada Kejadian pasal 2 ayat 15 dengan bunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sesuai dengan kehendak Tuhan, hubungan ini berfaedah bagi manusia dan juga bagi alam. Tugas manusia yang pertama adalah menggunakan alam dan berkuasa atas alamnya. Manusia diberikan tugas untuk membimbing dan menjinakkan alam tersebut. Pandangan Alkitab ini sering dikritik oleh orang-orang yang merasa bahwa pandangan ini menyebabkan manusia merusak dan kurang menghargai alamnya. Perlu diingat bahwa perintah untuk menaklukkan dunia diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah kita. Manusia diletakkan dalam dunia sebagai sarana pemerintahan Allah. Manusia dimasukkan untuk berkuasa sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sewenang-wenangnya. Dia bertanggung jawab untuk menggunakan alam bukan dengan mengutamakan dirinya sendiri, tetapi dalam pelayanan kepada sesamanya dan penghargaan kepada alamnya. Yang kedua adalah tugas memelihara alam kita tersebut. Manusia harus menjaga alam sehingga tidak merusak. Menurut Alkitab, alam tanpa pemeliharaan manusia tidak lengkap. Manusia dibutuhkan untuk mengatur alam bukan demi keuntungan manusia saja, tetapi juga demi kebaikan alamnya. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam sebagai karunia dari Allah, yang juga mencintai alam itu. Tugas manusia untuk menggunakan alam dan berkuasa di atas alam perlu dipisahkan dari tugasnya untuk memelihara alam. Di negara-negara industri, tugas menaklukkan alam sering diutamakan dengan mengabaikan tugas menjaga, merawat, dan mengagumi alam. Tugas manusia dalam dunia diberikan oleh Allah, dan ia bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Prinsip utama yang mendasari pandangan orang Kristen tentang lingkungan ialah bahwa dunia adalah milik Tuhan kita. Ia yang menciptakan dan memelihara dunia juga memiliki alam dan mempunyai kewibawaan tertinggi atasnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mazmur 24 ayat 1-2.
Karena itu, manusia tidak mempunyai hak milik yang mutlak atas bumi. Ia hanya menjadi pengurus atau manajer. Bumi dipercayakan kepada manusia untuk diolah dan diurusnya. Sikap manusia terhadap alam. Ada 3 sikap manusia terhadap alam. Yang pertama adalah orang dapat memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan, sehingga manusia perlu tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam dengan sesajen, kenduri, dan upacara-upacara. Yang kedua adalah alam dipandang sebagai objek dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Yang ketiga adalah alam maupun manusia dilihat sebagai 2 subjek yang saling mempengaruhi. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Secara teologis, dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk memelihara dan dipergunakan. Kejadian 1. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia atau alam, melainkan berpusat kepada Allah. Seperti apakah pandangan orang Kristen terhadap alam atau lingkungan hidup? Alkitab sebagai sumber nilai dan moral Kristiani menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasi alam. Perhatikanlah kajian teologis berikut ini. Yang pertama, semua ciptaan adalah berharga. Cerminan keagungan Allah di dalam Mazmur 104. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya, atau dalam artian lingkungan hidup, tampak dalam Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Misalnya, menggambarkan pohon-pohon diberi makan oleh Tuhan. Semua ciptaan menantikan makanan dari Tuhan. Yang kedua, semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus di dalam Kolose 1 ayat 15-23. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaannya. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Melalui Kristus, dunia diciptakan, dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan pendamaian dengan ciptaannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini ialah Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya dan diberi akal budi agar manusia dapat menjaga dan melestarikan ciptaannya serta mempertanggungjawabkan bumi kepada manusia. Namun, manusia malah dirayu oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Maka, kehidupan manusia mulai menjadi susah. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memberikan semua orang berkat. Maka kita sebagai umat Kristen harus memelihara lingkungan hidup sebagai pelayan serta bertanggung jawab penuh untuk menjaga keutuhan ciptaan. Sebagai saran, kita sebagai penjaga ciptaan Allah, kita harus bersikap harmonis seperti dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia harus mengusahakan alam, tetapi ia juga harus memeliharanya. Sikap inilah yang seharusnya dipunyai manusia terhadap alam.
Terima kasih presentasi dari kami. Kami ucapkan kalau misalnya ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.